Pada kesempatan yang bahagia ini, untuk mempermudah pemahaman tentang wali, maka saya mendatangkan contoh wali yang disepakati oleh kita semua. Wali yang sangat sakti, dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gampang. Dia wali atau bukan? Wali. Dia sakti atau tidak Umar bin Khattab? Sakti atau tidak? Nanti kita sebutkan Umar bin Khattab sakti. Karena orang identiknya dengan apa? Orang identiknya dengan kesaktian. Kita ingin sebenarnya semuanya wali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya wali. Namun karena pandangan masyarakat namanya yang wali harus sakti, maka mau tidak mau kita datangkan contoh Umar bin Khattab sebagai wali yang sakti. Saya akan sebutkan kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Qad kana fima qablakum minal umami nasun muhaddatsun." Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. "Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar." Kalau ada seorang seperti itu di umatku, maka dia adalah Umar. Langsung dapat ilham dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda tentang Umar, "Inna Allaha wada'al haqq ala lisani Umar yaqulu bihi." Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Kebenaran berada di lisannya Umar dan Umar mengucapkan kebenaran tersebut. Yang lebih canggih daripada ini, Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya para hadirin, kita lihat betapa sering Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah hijab terhadap istri-istri Nabi. Maka turunlah firman Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Seperti tatkala kisah perang Badar, ya. Umar waktu ditanya oleh Nabi SAW bagaimana tentang tawanan-tawanan perang Badar, Umar punya ide. Begini saja, kata Umar, orang yang paling dekat datang bunuh, sembelih. Ya. Jadi misalnya dia mengatakan yang sepupu, yang jadi kalau ada sepupunya ditawan di perang Badar, maka sepupunya dari kaum muslimin bunuh langsung sepupunya yang dari orang kafir. Jadi biar menunjukkan bahwasanya Islam telah memisahkan antara karib kerabat. Ya. Jadi Islam bisa memisahkan antara kakak dan adiknya, antara ayah dan anaknya. Maka Umar punya ide yang sangat sangar, kata Umar, jangan bunuh sembarang orang, yang bunuh kerabatnya, biar tahu bahwasanya Islam adalah pembeda. Namun Nabi SAW tidak setuju dengan ide Umar ini. Nabi ingin agar ada tawanan-tawanan tersebut ditebus oleh orang-orang kafir, maka akhirnya dijalankan oleh, dan ide ini disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya tawanan-tawanan perang Badar tersebut tidak jadi dibunuh, tetapi barang siapa yang ingin menebus maka silakan. Maka datanglah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab dari Mekah, kemudian mereka menebus tawanan-tawanan tersebut dengan uang. Ternyata setelah itu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surat Al-Anfal, saya lupa ayatnya, ya. Intinya kemudian Abu Bakar dan Nabi menangis. Ya, Nabi SAW menangis dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menangis. Ternyata ijtihad Nabi dan Abu Bakar keliru, yang benar ijtihadnya apa? Umar. Dan beberapa ayat seperti, artinya ada contohnya, ada berapa kali, 4 kali atau lebih Umar punya ide, ternyata Allah setuju dan diturunkan ayat seperti masalah hijrah Ismail, ya, maqam Ibrahim. Kemudian turun juga ayat menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita bisa bayangkan bagaimana seorang idenya disetujui oleh Rabbul Alamin. Dia wali atau bukan? Ide antum aja belum tentu disetujui oleh kepala sekolah. Kepala sekolah belum tentu setuju, mudir belum tentu setuju dengan ide antum. Ini Umar, idenya disetujui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bukan wali? Maka dari Nabi ya, dalam ayat, maka Nabi walladzina amanu ayyakuna lahu asra hatta yudkhinu fil ard. Ya. Allah melarang, tidak pantas Nabi dan orang beriman untuk punya tawanan-tawanan. Allah negur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dan Abu Bakar menangis, dan ternyata ide Umar yang benar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian di antara kesaktian Umar pernah mengutus suatu pasukan untuk berperang. Dalam sebulan perjalanan, ya jauh lah zaman dahulu, sebulan perjalanan dengan onta, ya jauh.
Kemudian tatkala mereka berperang, Umar lagi sedang khutbah, di tengah khutbah tiba-tiba Umar berteriak di hadapan orang-orang, "Ya Sariyata al-Jabalu, ya Sariyatu al-Jabal." Kata Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Sariyah al-Jabala, hendaknya engkau mendekati ke gunung." Rupanya mereka yang jauh tersebut mendengar ada suara teriakan. Rupanya mereka dalam keadaan genting. Allah menjadikan Umar melihat kondisi mereka dalam keadaan genting. Kalau mereka tidak berlindung ke gunung, mereka bakalan kalah. Maka Umar berteriak seketika itu pula di atas mimbar, "Ya Sariyatu al-Jabala, wahai Sariyah, hendaknya kau bawa pasukanmu." Sariyah adalah nama pemimpin mereka. "Hendaknya kau bawa pasukanmu ke arah gunung." Akhirnya mereka dengar ada suara tersebut, mereka jalankan. Kemudian mereka menang. Mereka menang. Ini sakti atau tidak? Tidak pakai telepon, ke gunung, enggak. Ini langsung kelihatan, langsung teriak, suaranya kedengaran. Zaman dahulu belum ada telepon, belum ada mikrofon ya. Ini sakti atau tidak? Sakti atau tidak? Sakti lah, masa enggak sakti. Ini sakti. Sekarang kita bicara Umar yang super sakti. Kemudian di antara kesaktian Umar, ya, beliau ini bukan cuma ditakuti oleh orang kafir. Umar jelas ditakuti oleh orang kafir. Kata siapa namanya, Ibnu Mas'ud, ya, beliau mengatakan, "Mazilna a'izza mundu aslama Umar." Kami kaum muslimin menjadi jaya, menjadi kokoh setelah Umar masuk Islam. Dahulu para sahabat waktu mereka masuk Islam di awal Islam, mereka tidak berani sholat di Masjidil Haram, tidak berani. Dilarang oleh orang kafir. Begitu Umar masuk Islam, mereka bebas sholat di Masjidil Haram. Kenapa orang-orang kafir takut sama Umar? Mau melarang lawan saya. Umar badannya tinggi, tegap, besar. Sama dengan Khalid ibn Walid. Badannya juga besar. Sampai orang-orang terkadang kalau lihat Khalid ibn Walid dari jauh disangka itu Umar. Karena mereka ini mirip. Badannya tinggi dan sama-sama besar. Ya. Badan besar itu pengaruh ya. Saya pernah lihat waktu di Mekah, ini cerita aja, waktu lagi naik mobil, tahu-tahu ada orang di mobil, ada orang di depannya apa namanya menahan, jadi dia bel-bel, orangnya nggak keluar-keluar, bel-bel nggak keluar-keluar, ternyata orang di mobil di badannya besar sekali. Lalu badannya gede, dia takut, langsung pergi ya. Dikira yang supir di belakang badannya kecil, ternyata begitu keluar, wow badannya gede, langsung ya udah, afwan. Kalau kecil mungkin diomelin, tapi nggak berani. Jadi Umar badannya besar, dan besarnya badan pengaruh membuat orang-orang kafir takut. Ternyata Umar bukan cuma ditakuti oleh manusia, setan pun takut. Kata Nabi SAW, "Ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Kata Nabi SAW, tidak satu setan pun yang melihat kau menempuh satu jalan, kecuali setan akan lari cari jalan yang lain. Kalau kita, setan ingin dekati kita, kita goda itu, si fulan tuh goda. Setan pada mendekat ingin goda. Ini Umar, setan kabur semua. Sakti atau tidak? Ya akhi, sakti. Ada orang kemasukan, Umar datang lari jinnya semua. Makanya kalau ada orang kemasukan sihir, santet, nggak usah baca-baca, datang Umar, setan kabur semua, sembuh langsung. Kenapa? Setan takut sama Umar. Ini saktinya luar biasa ya. Sementara kalau kita, setan bukan takut, setan malah mendekat, ingin menggoda. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diragukan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah satu sosok yang sakti, yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tazkiyah dan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ya, Umar meskipun beliau sakti, beliau tidak maksum. Ini kesalahan dari masyarakat yang ada di sekitar kita, terkadang mengatakan namanya wali tidak boleh salah. Seakan-akan kemaksuman merupakan syarat kewalian. Jadi kalau ada seorang sudah dicap wali kemudian salah, maka batalah kewalian dia. Ini oleh karenanya masyarakat kita dapati terkadang membela membabi buta. Karena ada seorang sudah dia predikatkan wali, maka meskipun orang itu salah maka dibela terus. Kenapa? Kalau sampai dikatakan dia salah maka walinya batal. Ini tidak benar. Oleh karenanya kita dapati ada seorang kiai dianggap wali. Padahal kiai ini kadang masuk bar, kemudian minum bir, kemudian minum bir. Kita bilang itu wali kok minum bir? Itu haram. Dia bilang itu kan menurut kamu haram. Tapi waktu birnya masuk ke lehernya langsung jadi air putih. Ini mereka bilang demikian. Langsung masuk air putih. Subhanallah, dari mana seperti ini? Kalau jadi air putih kenapa mabok?
Jadi semuanya mereka takwil karena mereka bilang itu menurut pandanganmu. Adapun menurut mereka itu halal. Mereka mengatakan ada wali ada seorang ya masih hidup sekarang, terkenal ya. Waktu saya ke salah satu kota di Pekalongan diceritakan ada seorang sangat terkenal, namun dia tidak pernah sholat Jumat. Tidak pernah sholat Jumat. Namanya orang kan harus sholat Jumat. Ditanya di mana dia sholat Jumatnya di Mekah. Sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Teman-teman cerita, akhirnya ada sebagian ikhwan yang dia ngeyel, ingin tahu ini benar ke Mekah atau tidak ini. Katanya sholat Jumatnya, karena sholat Jumat tidak muncul, ditanya kemana, sholat Jumatnya di Mekah. Akhirnya mereka ini tidak sholat Jumat pada waktu sholat Jumat, ingin bertamu di rumah wali ini. Maka datanglah mereka di rumah wali tersebut, mereka ketuk pintunya, ternyata sang wali lagi main orgen. Hari Jumat ini dia main apa? Orgen. Katanya ke Mekah, kok main orgen? Oh, ruhnya ke Mekah, badannya main orgen. Ada saja jawabannya. Dan ini cerita konyol sejak dulu. Jadi kata mereka, kemana si fulan? Sampai saya sebut nukil dari internet ya tentang masalah itu. Jadi orang ini dikatakan dia pas sholat Jumat hilang. Tahu-tahu begitu sholat Jumat dia datang dengan bawa korma dari Mekah, dengan bawa makanan-makanan dari Mekah yang tidak ada di tempat tersebut. Kenapa ditanya, di mana kamu? Saya sholat Jumat di Mekah. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Kalau kita jam 12 ini, di Mekah masih jam 8, orang imamnya masih tidur. Gimana dia sholat Jumat di Mekah? Beda antara Mekah dengan kita berapa jam? 4 jam. Kalau di sini malah 5 jam. Makanya kalau di sini sholat Jumat, di sana orang masih tidur. Orang Arab Saudi masih tidur. Bagaimana dikatakan dia sholat Jumat? Namun orang-orang dulu mudah diperdaya, dibodoh-bodohin. Dia tahu-tahu hilang bawa korma, ya korma mungkin setan yang ngambilkan. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Namun demikianlah. Intinya saya katakan mereka orang-orang awam menganggap namanya wali harus maksum, tidak boleh apa? Tidak boleh salah. Dan ini akidahnya orang-orang Syiah. Dan ini akidah yang berbahaya. Saya ulangi, akidah meyakini ada yang maksum selain Nabi itu akidah berbahaya. Akidah yang diadopsi dari orang-orang Syiah, dan ini keistimewaan orang Syiah. Asalnya ini adalah akidahnya orang Syiah meyakini ada yang maksum selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan ini akidah yang berbahaya? Karena konsekuensi dari akidah ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwasanya Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak perkataannya kecuali Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad apa artinya Nabi Muhammad dikatakan maksum? Artinya seorang dikatakan maksum, artinya perkataannya nggak boleh salah dan perbuatannya nggak boleh salah. Berarti kalau perkataannya nggak boleh salah, perbuatannya nggak boleh salah, berarti perkataannya dapat wahyu dari Allah dan perbuatannya dapat bimbingan dari Allah, dari Tuhan. Dan kalau artinya perkataannya dan perbuatannya tidak boleh salah, berarti perkataannya dan perbuatannya merupakan hujjah, merupakan argumen, merupakan sumber hukum, karena ini pasti benar. Dan kita berhujjah dengan sumber hukum yang benar. Dari sini, makanya sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi ini bersumber dari orang yang maksum, yang tidak mungkin apa? Salah. Seandainya Nabi mungkin salah, hadis tidak bisa jadi sumber hukum. Saya ulangi, kalau seandainya Nabi Muhammad mungkin salah, atau kalau salah dia tidak ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadis tidak bisa menjadi sumber hukum. Kapan hadis harus menjadi sumber hukum? Tatkala Nabi maksum, tidak mungkin salah, maka perkataan dan perbuatannya merupakan sumber hukum. Nah, orang-orang Syiah bikin kesesatan. Mereka mengatakan kita punya imam 12 maksum semuanya. Apa konsekuensi dari perkataan mereka ini? Berarti perkataan imam-imam mereka dan perbuatan imam mereka ini juga dalil sumber hukum yang lain selain hadis. Selain hadis Nabi SAW. Karenanya akhirnya orang-orang Syiah punya sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hadis-hadis mereka bukan hadis-hadis Nabi, tapi hadis-hadis imam. Maka muncullah 8 buku kitab hadis mereka. Kitab hadis mereka bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad. Itu semua buku-buku hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka punya buku hadis-hadis imam. Apa di buku-buku tersebut? Seperti Al-Kafirul Kulaini, 8 jilid. Antum buka coba.
Mungkin hadis-hadis Nabi cuma sedikit, semuanya isinya berkata imam ini, berkata imam anu, berkata Ja'far as-Shadiq, berkata Muhammad al-Baqir, berkata Ali bin Abi Thalib, berkata Hasan, berkata Husain, berkata Ali Ridha. Jadi buku-buku hadis bukan hadis Nabi, tapi hadis-hadis apa? Imam. Dan ini sumber hukum. Kenapa? Imam-imam mereka maksum. Contohnya lagi, seperti kitab Biharul Anwar, kalangan Al-Majlisi, 110 jilid. Antum baca isinya, berkata imam ini, imam ini. Kalau ada perkataan hadis Nabi, cuma sedikit. Intinya semuanya hadis-hadis imam. Ada lagi tafsir Istibsar, Al-Istibsar, Tahdzibul Ahkam, karangan Tusi. Kemudian Man La Yadurul Faqih. Kemudian kitab Al-Wafi. Kemudian kitab Wasailus Syiah. Kemudian kitab Mustadrakul Wasail. 8 kitab, semuanya isinya hadis-hadis imam. Makanya saya bilang kita nggak mungkin nyambung sama orang-orang Syiah karena sumber hukum kita cuma 2, Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka punya sumber hukum yang lain, sumber-sumber hukum yang lain 8 kitab tadi yang kita tidak kenal sama sekali kitab-kitab tersebut. Dan kalau kita mengatakan ada seorang yang maksum selain Nabi SAW, maka kita menghilangkan fungsi Nabi sebagai Nabi terakhir. Saya ulangi, ini poin penting. Kalau kita mengatakan ada orang yang maksum selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Kenapa? Berarti masih ada penyempurnaan, masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sebenarnya imam mereka, imamnya orang Syiah itu sama dengan nabi sebenarnya. Fungsinya sama. Tatkala kita dikatakan ini maksum, ini juga maksum, maka tidak ada perbedaan fungsi, sama-sama. Cuma satunya mereka tidak mau menamakan nabi. Mereka hanya namakan apa? Imam. Namun fungsinya sama, tidak ada bedanya. Oleh karena mereka meyakini perkataan imam tersebut merupakan sumber hukum. Perkataan imam mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan imam mereka bisa mengkhususkan hadis Nabi, bahkan bisa mengkhususkan Al-Qur'an. Perkataan-perkataan imam mereka bisa memansuhkan hadis Nabi dan juga bisa memansuhkan Al-Qur'an. Jadi para imam tersebut fungsinya seperti Nabi, tidak ada bedanya. Dan ini menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Buat apa Nabi Muhammad menjadi Nabi terakhir kalau ternyata ada orang yang maksum selain siapa? Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahayanya agama Syiah karena sumber hukum mereka berbeda dengan sumber hukum kita. Dan masalah maksum selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diadopsi oleh orang-orang awam, orang-orang sufi yang ekstrim ya. Sehingga mereka menyatakan ada wali-wali mereka harus maksum. Wali-wali enggak boleh salah. Padahal bukanlah syarat wali harus maksum. Makanya saya datangkan contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah contoh wali. Tadi kita sepakati, sakti atau tidak tadi? Sakti. Namun dia melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Umar. Contohnya tatkala Nabi SAW berumrah pada tahun ke-6 Hijriah bersama 1.400 kaum muslimin yang dikenal dengan umrah Hudaybiyah. Ya, tatkala itu Nabi SAW berangkat dengan 1.400 pasukan, para sahabat sambil membawa senjata karena mereka khawatir akan dihadang, dan ternyata benar mereka dihadang, kemudian dilarang untuk masuk dalam Mekah untuk berumrah, sehingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah tatkala itu dengan syarat Nabi harus membatalkan umrahnya dan pulang ke Madinah. Tatkala itu Umar tidak terima dengan persyaratan ini. Bukan cuma Umar, banyak sahabat juga yang tidak terima. Kenapa? Mereka sudah siap tempur. Sudah jalan jauh-jauh dari Madinah menuju Mekah, jauh loh, 400 kilo. Sudah sampai di Hudaybiyah, sebentar lagi masuk Mekah untuk umrah, dan betapa rindunya mereka untuk melihat Mekah. Mereka telah diusir dari kampung mereka. Mereka diusir dari kampung mereka. 6 tahun sudah tidak pernah melihat Ka'bah, tidak pernah tawaf. Mereka betapa rindunya ingin apa? Ingin umrah. Tahu-tahu sudah siap-siap dan sudah siap mati, tahu-tahu dilarang. Dan Nabi setuju, akhirnya bikin perundingan Hudaybiyah, yang perundingan tersebut zahirnya merugikan kaum muslimin. Maka Umar protes saat kala itu. Umar datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, alasta alal haq? Benar, saya di atas kebenaran. Alasna alal haq wa hum alal batil? Kata Umar, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran sementara orang-orang musyrikin di atas kebatilan? Kata Nabi, benar. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang kemudian kita meninggal masuk surga, sementara kalau mereka meninggal mampus masuk neraka? Kata Nabi, benar. Kata Umar bin Khattab, falima nu'ti daniyata fi dinina? Kalau gitu ngapain kita mengalah, ngapain kita merendah? Maka Rasulullah SAW tetap bertahan dengan pendapatnya. Umar tidak setuju dengan
dengan apa namanya keputusan Nabi. Maka Umar pun pergi ke Abu Bakar. Bilang, "Ya Abu Bakar," sama perkataan Umar, "Wahai Abu Bakar, bukankah kita atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kenapa? Bukankah kalau kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka jahanam? Kenapa kita mengalah?" Kata Abu Bakar, "Innahu Rasulullah." Ingat, Muhammad itu utusan Allah, keputusan dia pasti benar. Akhirnya Rasulullah SAW waktu itu menyuruh para sahabat untuk membatalkan umrahnya, untuk mencukur rambutnya, untuk memotong sembelihannya. Mereka tidak mau, para sahabat tidak mau. Disuruh oleh Nabi, tidak mau. Dan sini ingat, di sini orang-orang Syiah berusaha mencela para sahabat. Lihat, para sahabat tidak nurut kepada Nabi Muhammad. Disuruh nyukur rambut, tidak mau apa? Nyukur. Para ulama menjelaskan, para sahabat kenapa tidak mau nyukur? Mereka berharap Rasulullah berubah pikiran. Karena kan Rasulullah sering musyawarah dengan para sahabat kan? Rasulullah SAW sering musyawarah. Sekarang mereka kasih pendapat mereka. Siapa tahu Nabi berubah pikiran sehingga mereka tidak mau. Jangan dulu. Siapa tahu Nabi berubah pikiran. Akhirnya Nabi pun sedih waktu itu. Maka Nabi ketemu dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, "Kau cukur aja rambutmu." Maka Nabi pun mencukur rambutnya di hadapan para sahabat. Setelah para sahabat lihat Nabi sudah cukur rambut, maka enggak mungkin berubah pikiran kalau begitu. Maka mereka langsung segera mencukur rambut mereka dan mereka segera menyembelih sembilan mereka. Di sini perhatikan, yang benar Abu Bakar atau Umar dalam kasus ini? Abu Bakar. Padahal Umar lebih sakti dari Abu Bakar. Abu Bakar saya tidak pernah dengar ada dalil bahwasanya beliau sakti. Tidak ada. Ada yang bisa menunjukkan dalil Abu Bakar sakti? Dari sisi kesaktian ya? Tidak ada. Jadi saya katakan Umar lebih sakti dari Abu Bakar. Ternyata dalam kasus ini Umar salah dan Abu Bakar yang benar. Contohnya lagi, contoh kedua. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Umar marah tatkala itu. Umar mengatakan, "Barang siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya tebas lehernya." Orang juga takut. Umar kan marah, bawa pedang. Siapa yang bilang Muhammad SAW meninggal dunia, saya potong lehernya. Tidak ada yang bisa menenangkan Umar kecuali Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Rasulullah SAW adalah orang yang juga akan meninggal. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum? Apa kalau dia meninggal kalian akan berubah kembali ke belakang? Jadi seakan-akan Umar baru mendengar ayat-ayat tersebut. Ternyata dia salah. Yang benar Abu Bakar yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bisa meninggal dunia. Kasus yang ketiga, tatkala Abu Bakar hendak memerangi orang-orang yang menentang membayar zakat. Tatkala itu Abu Bakar keras, sementara Umar melarang Abu Bakar. Kata Umar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana kau memerangi orang-orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Maka Abu Bakar bantah. Abu Bakar mengatakan, kecuali kalau mereka melanggar hak la ilaha illallah. Di antara hak la ilaha illallah mereka harus bayar zakat. Maka Abu Bakar pun tetap bersikeras memerangi mereka dan ternyata Abu Bakar di atas kebenaran dan Umar yang keliru. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya seorang wali tidak harus maksum dan tidak maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang wali bisa saja bersalah dan bahkan salahnya berulang-ulang. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bersalah dan kesalahannya berulang-ulang. Kemudian poin yang sangat penting, perhatikan di sini, tidak berarti orang yang sakti lebih afdol daripada orang yang tidak sakti. Perhatikan. Maksudnya apa? Wali tidak harus sakti. Mana yang lebih wali? Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar jelas lebih wali. Kalau kita bicara tentang keutamaan Abu Bakar terlalu banyak. Bahkan di antara perkataan Umar, "La wuzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakrin." Kalau tidak salah diriwayatkan dari perkataan Umar. Kata Umar mengatakan, kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya umat, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Luar biasa keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala Umar berusaha untuk melombai Abu Bakar, Umar menyumbang dengan setengah hartanya, ternyata Abu Bakar menyumbangkan dengan seluruh hartanya. Kalah ya Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar luar biasa. Dan nilai dia lebih tinggi daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ternyata kalau dilihat dari kesaktian, Umar lebih sakti daripada Abu Bakar. Tidak ada dalil-dalil secara khusus menunjukkan Abu Bakar sakti, tapi ada dalil-dalil secara khusus yang menunjukkan Umar sakti. Ini dalil bahwasanya
Tidak harus orang yang sakti itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang tidak sakti. Karena Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya kesaktian karomah dalam tanda petik dalam arti khusus kesaktian atau keajaiban itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya berdasarkan kebutuhan. Terkadang seorang imannya sudah tinggi, Allah tidak kasih karomah. Buktinya para sahabat dalam medan peperangan meninggal atau tidak? Meninggal. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar tidak ada kesaktian. Dalam perang Badar Allah tidak menjadikan mereka sakti, tapi Allah turunkan malaikat untuk memenangkan. Para sahabat tidak jadi sakti, tidak jadi kebal. Ya. Dan dalam perang Uhud banyak di antara mereka meninggal dunia. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya karomah karenanya lebih banyak muncul di zaman para tabi'in daripada zaman para sahabat. Kenapa? Karena iman tabi'in lebih lemah dan mereka lebih butuh untuk apa? Dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya kalau ada orang misalnya diberi karomah berupa kesaktian, bukan berarti dia lebih mulia daripada yang tidak punya kesaktian. Dalil yang paling nyata adalah antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar lebih mulia daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, akan tetapi Umar lebih sakti daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.